Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Biologi A 2019 dan NIM 44114190. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekkan praktikum genetika dengan bab variasi sifat pada manusia. Dan untuk lebih jelasnya, tonton berikut ini. Praktikum genetika mengenai variasi sifat pada manusia. Ada dua tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama, mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Hal yang kedua, mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak dalam populasi kelas. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sifat-sifat yang diamati pada manusia. Lalu yang kedua itu ada alat tulis untuk mencatat sifat-sifat yang telah teramati tersebut. Lalu ada diagram genetika untuk mengetahui indeks keanekaragaman dari sifat pada manusia dari tampilan fenotipnya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah sifat yang diamati pada manusia. Apa aja sih sifat-sifat pada manusia yang akan diamati pada praktikum kali ini? Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Ada dua jenis kelamin, yaitu pria dan perempuan. Untuk pria, genotipnya itu adalah XY. Lalu yang perempuan itu adalah genotipnya adalah XX. Sifat yang kedua itu adalah sifat cuping telinga. Cuping telinga bebas itu lebih dominan daripada yang melekat. Nah, untuk cuping telinga yang bebas karena lebih dominan, maka genotipnya adalah D besar D kecil. Lalu untuk yang cuping telinga melekat, genotipnya adalah D kecil dan D kecil. Sifat yang teramati ketiga itu adalah adanya lesung pipi. Orang dengan adanya lesung pipi itu lebih dominan daripada orang yang tidak berlesung pipi. Maka genotipnya itu adalah L besar dan L kecil. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki lesung pipi, genotipnya adalah L kecil, L kecil. Sifat selanjutnya itu adalah bentuk rambut. Orang dengan rambut keriting itu lebih dominan daripada rambut lurus, sehingga genotipnya adalah R besar, R kecil. Sedangkan untuk orang yang berambut lurus, genotipnya adalah R kecil, R kecil. Sifat yang teramati selanjutnya itu adalah lidah menggulung. Orang yang lidahnya dapat menggulung itu lebih dominan daripada yang tidak dapat menggulung, sehingga genotipnya adalah G besar, G kecil. Sedangkan untuk orang yang tidak dapat menggulung lidahnya, maka genotipnya adalah G kecil, G kecil. Nah, untuk sifat selanjutnya itu adalah golongan darah. Ada 4 golongan darah yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada A, B, AB, dan O. Saya jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, cuping telinga saya sifat yang itu melekat. Lalu untuk rambut saya yaitu adalah lurus, sehingga genotipnya adalah R kecil, R kecil. Lalu saya tidak memiliki lesung pipi, sehingga genotipnya adalah resesif, yaitu R kecil, R kecil. Sedangkan lidah saya tidak dapat menggulung, sehingga sifatnya adalah resesif. Selain itu, golongan darah saya adalah 0. Nah, setelah saya mencandra sifat yang ada pada diri saya, selanjutnya data pada diri saya digabungkan dengan data yang ada pada anggota kelompok saya yang lain. Nah, setelah saya melakukan pencandraan sifat yang ada pada diri saya, selanjutnya data yang saya miliki digabungkan dengan data anggota kelompok saya yang lainnya. Nah, berikut hasil data kelompok saya.
yang beranggotakan Yudhistira, saya sendiri Indriani, Nasya Al-Sabrina, dan Dwi Hartutulistari. Dari hasil yang telah didapat, Yudhistira memiliki jenis kelamin pria, sedangkan saya, Nasya, dan Dwi memiliki jenis kelamin perempuan, sehingga genotipnya adalah XX. Selanjutnya daun telinga. Yudhistira memiliki daun telinga bebas sehingga genotipnya D besar D kecil, sedangkan saya, Nasiha, dan Dwi memiliki daun telinga melekat. Selanjutnya lesung pipi. Kami berempat tidak memiliki lesung pipi, sehingga genotipnya adalah resesif yaitu L kecil L kecil. Selanjutnya bentuk rambut. Saya, Yudhistira, dan Nasiha memiliki rambut lurus, sedangkan Dwi memiliki rambut keriting. Selanjutnya lidah menggulung. Hanya saya yang tidak bisa lidahnya untuk menggulung, sehingga genotipnya adalah resesif yaitu G kecil G kecil. Untuk golongan darah, Yudhistira memiliki golongan darah B, saya memiliki golongan darah O, Nasya memiliki golongan darah B, dan Dwi memiliki golongan darah A. Nah, setelah itu didapatkan indeks genetika. Yudhistira memiliki indeks genetika 51, saya memiliki indeks genetika 122, Nasya memiliki indeks genetika 119, dan Dwi memiliki indeks genetika 104. Nah, indeks genetika ini didapatkan setelah sifat-sifat ini dimasukkan ke dalam cakram genetika. Nah, berikut cakram genetikanya. Ini ada 6 lingkaran. Lingkaran pertama ini menunjukkan sifat jenis kelamin. Lalu lingkaran yang kedua ini menunjukkan sifat cuping telinga. Lalu lingkaran yang ketiga ini menunjukkan sifat adanya lesung pipi. Lalu lingkaran yang ketiga ini menunjukkan bentuk rambut. Lalu lingkaran yang keempat menunjukkan bisa atau tidaknya lidah untuk menggulung. Lalu lingkaran yang keenam ini adalah menunjukkan golongan darah. Nah, untuk warna biru ini menunjukkan sifat dari Yudhistira, sedangkan warna ungu menunjukkan sifat dari Dwi Hartutulistari, warna hijau menunjukkan sifat untuk saya, selanjutnya warna merah ini menunjukkan sifat dari Nasya Al-Sabrina. Yudhistira memiliki jenis kelamin laki-laki, maka diarsir yang bagian XY. Selanjutnya memiliki sifat cuping telinga yang bebas, maka diarsir yang bagian D besar D kecil. Selanjutnya dia memiliki lesung pipi. Yudhistira tidak memiliki lesung pipi, maka diarsir yang bagian L kecil L kecil. Rambut Yudhistira adalah lurus sehingga diarsir yang R kecil R kecil. Lalu lidah Yudhistira dapat menggulung sehingga diarsir yang G besar G kecil ini. Golongan darahnya adalah B ini, sehingga didapatkan ini cakram genetikanya adalah 51. Nah, lingkaran yang kuning ini menunjukkan indeks genetika dari sifat seseorang. Nah, hal yang sama dilakukan juga pada sifat saya, sifat Nasiha, dan sifat Dwi. Sehingga didapatlah indeks genetikanya Dwi Hartutulistari adalah 104, indeks genetika saya adalah 122, dan indeks genetika Nasiha adalah 118. Selain data kelompok, diperoleh juga data kelas, yaitu indeks genetika dari seluruh orang dari Rombel Biologi A 2019. Nah, berikut hasilnya.
Setelah didapatkan lalu dilakukan analisis. Nah, selanjutnya masuki bagian pembahasan. Sifat dan ciri khas tersendiri atau unik dari setiap makhluk hidup didapat dari parental yang mengikuti pola penurunan tertentu. Sifat-sifat manusia yang terkait autosom dapat disebabkan oleh gen dominan ataupun resesif. Menurut Arsal, tahun 2012, penurunan yang ditentukan oleh gen resesif ditandai dengan adanya pelompatan generasi dalam munculnya suatu karakter pada individu. Sedangkan gen dominan ditandai dengan penurunan secara berkesinambungan atau tidak terjadinya pelompatan generasi dalam pemunculannya. Nah, dari hasil pengamatan menggunakan data kelas, diperoleh mahasiswa dengan indeks genetika tertinggi yaitu Timotius dengan indeks genetika 127 yang berarti bahwa Timotius paling banyak memiliki sifat resesif. Indeks genetika terendah dimiliki oleh Mia dengan indeks 2, ini berarti Mia memiliki sifat dominan yang paling banyak. Dalam praktikum ini juga ditemukan beberapa mahasiswa yang memiliki indeks genetika yang sama yaitu Siska, Yumna, dan Emi dengan indeks genetika yang 58, Raffi dan Dwi dengan indeks genetika yang 104, Alvin dan Nurpuji dengan indeks genetika 22, Nasia dan Yuyun dengan indeks genetika 119, Sinta Dwi dan Maria dengan indeks genetika 38, Eni dan Mei dengan indeks genetika 50. Nah, dari tersebut didapatkan semakin jauh perbedaan angka indeks genetika, maka semakin jauh kekerabatannya, dan menandakan bahwa setiap individu memiliki keberagaman sifat yang berbeda-beda. Sebaliknya, apabila angka indeks genetika mendekati sama atau tidak berbeda jauh, hal ini menunjukkan kekerabatan yang dekat. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh juga dapat dianalisis bahwa semakin tinggi besar indeks genetika, maka semakin banyak sifat resesif yang dimiliki. Sebaliknya, semakin kecil indeks genetika, maka semakin banyak sifat dominan yang dimiliki. Penyebab timbulnya keanekaragaman variasi pada manusia yaitu variasi genetik dan variasi non-genetik. Variasi genetik ialah variasi yang dihasilkan oleh faktor keturunan gen yang bersifat kekal dan diwariskan secara turun-temurun. Variasi non-genetik disebut juga variasi lingkungan karena ditentukan oleh faktor lingkungan seperti intensitas, cahaya, kelembaban, pH, suhu, dan kesuburan tanah. Variasi ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Nah, misalkan orang yang memiliki kulit putih atau terang itu, jika orang tersebut sering berada dalam luar ruangan, maka dia lebih sering terpapar sinar matahari. Nah, sehingga menyebabkan warna kulitnya berubah menjadi lebih gelap daripada aslinya atau sebelumnya. Nah, kesimpulannya didapat dari praktikum ini yaitu variasi sifat pada manusia itu banyak sekali. Nah, praktikum ini ditemukan ada 6 variasi sifat seperti jenis kelamin, sifat cuping telinga, lalu bentuk rambut, lalu bisa atau tidaknya lidah untuk menggunung, ada atau tidaknya lubang putih, lalu juga golongan darah. Penyebaran sifat pada populasi itu sangat bervariasi, di mana terdapat indeks genetika tertinggi yaitu 127 pada mahasiswa putra, 126 pada mahasiswa putri, serta indeks genetika terendah itu ada 2. Angka indeks terendah dimiliki oleh angka 37, 127, 88, 20, 122, dan ini dan sebagainya, dan masing-masing memiliki sejumlah 1. Hanya satu orang yang memiliki. Angka indeks yang memiliki nilai yang sama itu ada angka 58, 104, 119, 43, 38, 50. Dengan angka 58 itu dimiliki oleh 3 orang dan sisanya itu 2 orang. Jika nilai indeks genetika sama atau tidak berbeda jauh, hal ini menunjukkan hubungan kekerabatan yang dekat karena persamaan fenotipnya. Sebaliknya, jika indeks genetikanya itu berbeda jauh, hal ini menunjukkan hubungan kekerabatan yang cukup jauh karena perbedaan fenotipnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum genetika bab variasi sifat pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.